Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beragama, pasti kita ingin tahu apa sih yang dikehendaki Allah dalam hidup ini, atau pekerjaan apa sih yang dikehendaki Allah yang memang patut dan layak kita laksanakan, tidak bertentangan dengan hukum-hukumnya, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam kitab suci dan peraturan agama lainnya. Itulah yang hendak kita ketahui, apa yang menjadi kehendak Allah terjadi di dalam dan melalui hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini jelas perbincangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Israel yang ada pada saat itu, di mana mereka sedang membahas. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roti Hidup, bagaimana mereka telah makan dan kenyang menikmati roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana Yesus telah selesai memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, yang mana ada sisanya 12 bakul. Mereka telah melihat tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan mereka juga merasakan turut atas apa yang telah terjadi pada saat itu, di mana mereka telah makan dan menjadi kenyang. Bahkan roti tersebut masih ada sisa. Dan saat ini Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah menikmati roti itu, dan itu yang membuat mereka tetap mengikuti Yesus. Bukan dengan iman mereka mengikuti Yesus, mengenal pribadi Yesus dengan baik, bukan dengan itu, tetapi dengan mereka sudah melihat tanda-tanda dan mereka ingin melihat lagi tanda yang lain. Dan dalam nats ini Yesus berkata bahwa roti kehidupan adalah ada di dalam dirinya. Dan sebelum sampai pembahasan kepada roti kehidupan, Yesus berkata ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap orang, yakni mempercayai utusan Allah. Ya, Yesus adalah pribadi yang diutus Allah untuk menggenapi misi Allah di dunia ini, untuk menyelamatkan setiap orang, untuk memberikan jalan keselamatan kepada setiap orang. Karena apa? Setiap orang tidak mampu lagi melalui cara hidupnya untuk dapat diselamatkan, tetapi harus ada pribadi yang dikorbankan, yang menjadi tebusan bagi umat manusia yang tinggal di dalam dosa, sehingga orang-orang berdosa itu boleh ditebus, boleh disucikan oleh darah anak domba yang kudus, yang tersalib di kayu salib, dan darahnya tercurah untuk membasuh, membersihkan dosa itu, sehingga kita boleh disucikan, diperbaharui di dalam penebusan Yesus Kristus. Mempercayai Allah sangatlah penting. Karena apa? Saat ini kepercayaan adalah hal yang mahal. Ada orang yang berdebat, "Kamu gak percaya lagi sama saya?" "Iya, saya gak percaya sama kamu, karena kamu suka berbohong, karena kamu suka berdusta, karena kamu sering menipu saya. Maka saya sekarang mulai hari ini tidak akan percaya lagi dengan kamu." Kalimat-kalimat seperti itu sering muncul. Karena apa? Sulitnya orang mempercayai. Hari ini ketika Yesus datang, Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika jalan keselamatan dibuka di dalam dan melalui hidupnya, maka apa yang harus kita lakukan? Inilah yang dikehendaki Allah, pekerjaan yang dikehendaki Allah atas hidup kita, orang-orang yang beragama, orang-orang yang percaya kepada Allah. Dikatakan dia harus mempercayai, yakni pribadi yang diutus Allah, yakni Yesus Kristus. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, nats firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita suatu pekerjaan yang harus kita lakukan dengan setia. Kita boleh lakukan, yakni tetap setia mempercayai Yesus.
Selamat beraktivitas, selamat terus setia mempercayai Tuhan kita Yesus, dan tetap setia mengiring langkahnya agar kita tetap menjadi barisan orang-orang yang diselamatkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.